Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Deuntasari. Saya dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah IAIN Kediri. Di sini kita akan membahas materi tentang teori belajar konstruktivistik. Apa sih teori belajar konstruktivistik? Teori belajar konstruktivistik adalah teori belajar tentang membangun pengetahuan itu sendiri berdasarkan pengetahuan yang sudah diperoleh untuk membentuk pengetahuan baru. Elemen dasar konstruktivistik dibagi menjadi 4, yaitu konteks, kolaborasi, percakapan, dan pembuatan makna. Selanjutnya, ciri-ciri pembelajaran konstruktivistik. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, mendorong terjadi kemandirian dan inisiatif belajar pada siswa. Yang kedua, berpandangan bahwa belajar merupakan suatu proses, bukan menekan pada hasil. Yang ketiga, menghargai peranan pengalaman kritis dalam belajar. Dari teori belajar konstruktivistik, pembelajaran dapat dipahami dengan cara berikut ini. 1. Belajar berpusat pada peserta didik. 2. Belajar adalah proses di mana pembelajar membangun psikologis internal representasi aktif. 3. Belajar bukan hanya perilaku individual, tetapi juga sosial dan perilaku yang berpusat pada bahasa. Belajar membutuhkan komunikasi dan kerjasama. Adakah contoh penerapan teori belajar konstruktivistik dalam pembelajaran? Pasti ada. Mari kita bahas. Contoh penerapan teori belajar konstruktivistik dalam pembelajaran itu seperti presentasi di dalam kelas. Misalnya, tim 1 mempresentasikan hasil pekerjaannya di depan kelas, lalu setelah selesai melakukan presentasi, dibukalah sesi tanya jawab dan diskusi. Lalu muncullah beberapa pertanyaan dari teman-teman seperti bagaimana, mengapa, dan sebagainya. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan inilah diperlukan adanya proses berpikir konstruks. Dari tanya jawab inilah seorang guru dapat mengetahui seberapa jauh siswanya sudah mengkonstruks pengetahuannya. Seorang guru juga dapat memancing siswa dengan pertanyaan-pertanyaan sederhana yang berkaitan dengan konsep yang sedang dibahas.